Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pecinta Mustika Galeri Dua Alam. Sekarang saya akan mencoba mereview, yaitu ini benda yang cukup langka, yang banyak dicari banyak orang. Bahkan kalau zaman dulu itu banyak orang yang sampai cerai dengan istrinya gara-gara mencari benda ini. Bahkan sampai ada yang menjual sawah hanya gara-gara mengejar benda ini. Ini benda yang cukup misteri di kalangan paranormal, di kalangan para dukun, para kiai yang paham tentang dunia spiritual. Ya memang bendanya ini kelihatannya remeh. Karena apa? Sangat kecil. Wong ini itu kecil sekali kok. Cendel korek itu kan kecil. Ini masih kurang kecil, jadi sangat kecil ini. Nah, orang kadangkala mengatakan ini mustika merah delima, ada yang mengatakan ini mustika madu merah, dan ada juga yang mengatakan mustika kelabang, terserah. Nah itu kan Macam-macam berarti, Pak. setiap orang bebas menamai, setiap orang bebas menilai benda ini seperti apa. Tapi yang umum ini biasanya dikatakan mustika merah delima, kayak gitu. Ya cukup lumayan, cukup luar biasa kodamnya ini. Anti silet, anti pukul, bahkan mungkin nanti peluru ya. Tapi saya sendiri itu kan hanya sekedar mereview. Itu nanti yang ngetes itu biasanya ahlinya, orang yang bisa memahami kodamnya mustika merah delima ini dan bisa dialog, kemudian tahu tata caranya, itu nanti bisa mengetesnya. Nah ini cocok untuk kalangan-kalangan bos-bos, para ya terserah bos apa saja, bahkan pejabat juga bisa cocok untuk megang ini, karena di kalangan para pejabat itu banyak saingan, di kalangan para pedagang itu juga banyak saingan. Ya, minimal itu harus punya pegangan seperti ini. Jadi mustika merah delima ini adalah paling cocok dipegang oleh para pejabat atau para pebisnis. Nah, pebisnis. Nah, kalau dukun-dukun itu juga cocok, karena dukun itu juga harus punya sikap, wajib punya penangkal. Kalau nggak gitu, waktu mengobati atau waktu ada proses ritual, ada serangan, kalau nggak punya penangkal, nggak punya sikap, ya bisa hancur, bisa lembut, kena serangan balik, kena serangan gaib. Makanya ini benda kecil tapi fungsinya multi, banyak fungsinya. Gak sekedar buat anti silet, anti mukul, anti peluru, bahkan dibuat untuk sarana hajat-hajat yang lain juga oke. Nah, terserah nanti orangnya itu punya hajat apa. Ya yes, kayak gini, merawat itu cukup sederhana. Ini saya kasih minyak za'faron kayak gini. Nah, mungkin 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali, ditetesi saja sedikit aja, ini sudah cukup. Kemudian difatihai 7 kali, nah, beres kayak gitu. Itu pasti kodamnya akan ikut orangnya dan akan jinak. Apakah harus dibawa terus, Pak? Enggak harus di bawah ini. Pokoknya ini cukup luar biasa kodamnya ini. Powernya tinggi, powernya besar. Jadi multi lah untuk
sebagai pelindung, kemudian untuk dagang juga bisa, untuk meraih jabatan juga bisa. Karena dia ini super power atau apa ya? Secara khodamnya sangat besar sehingga itu dia mampu untuk berbuat apa saja itu mampu. Nah, tergantung hajatnya itu apa. Nah, nanti terus kemudian tata caranya bagaimana, kayak gitu. Bahkan untuk mengobati orang itu juga bisa. Orang yang kesurupan, kemudian ambil air 1 gelas, ini dicemplungnya ke airnya, lalu dibacakan Fatihah 7 kali. Diniatkan perantara mustika ini minta kepada Allah supaya orang yang meminum airnya itu nanti bisa sembuh. Insya Allah bisa. Jadi ini bisa untuk pengobatan juga bisa. Orang kesurupan atau orang sakit-sakit apa. Tapi ya kalau untuk sakit yang berat mungkin dia nggak mampu. Seperti semisal orang itu kena kanker, kena tumor. Misalkan pakai sarana ini, insya Allah nggak mampu. Saya lihat kotanya nggak mampu ini. Jadi dia bisa untuk pengobatan, tapi ada batasnya. Oh, begitu, Pak. Yo, bagaimanapun sehebat-hebatnya khotam, tetap itu ada batasnya. Nggak lalu kemudian segala macam itu mampu melakukan dan bisa nggak seperti itu. Kalau pantangan-pantangan nggak ada. Wah, terserah ini bebas. Dibawa masuk ke dalam WC. Pokoknya ini nggak masalah. Selama apa? Selama ini nggak ada lafadznya Allah atau lafzul jalalah atau ayat Quran, bebas nggak masalah. Aman, Pak ya? Aman. Pokoknya ini aman. Oke lah. Buat dipegang apa? Siapa saja oke ini. Kalangan orang biasa, petinggi, pejabat, pebisnis, dukun, bahkan kiai untuk menambah kewibawaan, menambah karismatik supaya disegani oleh muridnya, supaya murid itu tunduk. Ya oke. Pokoknya ini multi lah. Barang-barang yang apa? Termasuk barang yang langka banyak dicari oleh orang. Dengan multifungsi, Pak. Ya multifungsi. Ini biasanya orang Malaysia itu banyak cari mustika yang seperti ini. Oh. Kalangan-kalangan bos-bos itu banyak yang mencari mustika merah delima. Nggak tahu, mungkin mereka itu apa ya, sebagai gaya hidup atau gengsi. Kalau pering peduk itu malah nggak seberapa suka. Oh. Kalau orang-orang Malaysia bos-bos itu sukanya itu merah delima. Merah delima. Ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ini harus 2, Pak. Ya, ini satu judul. Ya, satu judul. Oh, begitu ya. Ya, mungkin kita lanjut ke mustika yang lain, Pak, untuk merah delima. Saya tambah lagi keterangannya. Mustika merah delima itu bentuknya tidak harus bulat, tidak harus kecil kayak gini. Ada yang bentuknya itu seperti biji buah delima, ada yang bentuknya itu bulat lonjong. Pokoknya itu bentuknya macam-macam. Ya mungkin bagi apa Anda yang belum pernah memiliki atau belum pernah tahu dan belum punya banyak pengalaman di dunia benda-benda pusaka atau benda-benda mustika, mungkin Anda akan menganggap kalau merah delima itu harus bulat, kecil, nggak harus gitu. Nah, besok saya akan review lagi merah delima yang lain, yang bentuknya itu nggak bulat seperti ini, nggak kecil seperti ini. Saya itu masih ada punya beberapa lah mustika merah delima. Nah, kayak gini, kecil lah. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Ya, saya sebelumnya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Kepada para pemirsa, mungkin ada kata-kata saya yang kurang cocok dan kurang berkenan di hati Anda. Dan saya juga minta maaf kepada para spiritualis, mungkin dari penjelasan saya tidak sama atau tidak sesuai seperti apa yang Anda perkirakan atau apa yang Anda pahami. Mungkin kita bisa berbeda, tapi kita tetap satu saudara. Iya. Oke, saya cukupi sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.